sejak kapan orang soleh mangan barang nemu? Aneh-aneh banget orang Indonesia. Soalnya dijelaskan di dalam kitab I'anatul Talibin, di dalam kitab I'anah yang namanya nemu itu barangnya dibagi dua. Nemu barang yang masa expirednya pendek dan nemu barang yang masa expirednya panjang. Contoh yang pertama, nemu barang yang expirednya panjang, nemu dompet umpama. Nemu dompet, ternyata setelah dicari identitasnya nggak ada KTP-nya tuh dompet. Maka secara hukum di kitab I'anah, maka itu dompet wajib disiarkan baik lewat media sosial ataupun secara langsung. Kalau di dalam kitab I'anah disiarkan di dalam pasar. Kenapa di pasar? Karena lambe-lambene wong pasar krungu kabar mesti banter nggone nyebar. Tapi hari ini ada grup WhatsApp, ada media sosial Facebook. Setelah dikabarkan di media sosial, dikabarkan juga di halayak umum, ternyata sampai 1 tahun lewat tidak ada yang ngeklaim, gak ada yang ngaku itu dompet milik siapa. Maka yang nemu dompet secara hukum kitab I'anah boleh menggunakan isi dompet untuk kemaslahatan, dengan catatan setelah 1 tahun berlalu yang punya dompet mengakui bahwa itu dompet miliknya, maka yang menggunakan isi dompet wajib untuk mengembalikan kepada yang punya dompet sesuai dengan jumlah yang telah digunakan. Kenapa mesti begitu? Dompet, uang bisa bertahan lebih dari 1 tahun. Itu menurut kitab I'anah yang apabila nemu barang yang masa expirednya panjang. Tapi kalau menurut kitab I'anah nemu sesuatu kok durasi expirednya pendek. Contoh, bakul tahu tempene tiba. Bakul tahu tempene tiba. Hati-hati ge ceramah nang kandang macan ini. Tiba, jatuh cara orang Klaten apa? Ibu Bupati. Tiba, nek cara Cilacap rigol. Masih ingat nggak nih Bu Kapolres? Orang Cilacap nyebut tiba gue rigol, daerah Temanggungan gigal, tapi di Klaten jatuh jigol. Beneran tuh? Ciblok, ciglok, 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 suweng. Beda. Ciglok, jiglok, pakai jim, jiglok. Oke, jiglok. Aku jiglok cinta, beda ya. Jiglok. Sampai rumah saya ditanya sama suami nanti, ngaji sama orang Klaten dapat apa? Jiglok. Bakul tempe, tempene jiglok. Itu baru bener tuh. Tapi kalau bakul tahu tempene jiglok, tempe yang mana tuh bisa repot. Agak beda maning ke. Siji loro telu 15 gerbong. Saya bisa tahu nih Klaten tujuan kroyak. Ada bayang jam siji, ingat jam siji. Bakul tempe, tempene jiglok. Sing nemu tempe Kapolres Warsono. Maaf ya, Res, Kapolres, jadi nggak enak nih. Tapi mau gimana lagi, yang salah yang ngundang nyong. Kapolres Warsono nemu tempe. Nih sebelum jenengan lanjut ketawa saya tanya, Bu, kalau tempe itu durasi expired sampai bosok berapa hari? 2. Oh 3 hari. Oke, kesepakatan 3 hari durasi expired dari waras sampai bosok. Karena beliau Kapolres Kaji Warsono,
Kapolres yang jujur dan tidak mau makan barang apalagi syubhat, haram, gratifikasi pun kagak mau. Kaji Warsono langsung mengabarkan tempe hilang itu di grup WhatsApp milik Polres Klaten dengan caption hari pertama, tempe nih sopo. Ini berarti Kapolres Klaten memang betul-betul Kapolres polisi yang memang menyesuaikan dengan Tribrata begitu. Hari pertama disiarkan, gak ada yang ngaku tuh tempenya siapa. Hari kedua dengan caption yang sama, nihil, gak ada yang ngeklaim. Sampai hari 3 masih dengan caption yang sama, tempenya siapa. Gak ada yang ngaku tuh. Sampai hari ketiga, sampai wayah sore menjelang detik bosok kayak gue tempe, tetap nggak ada yang ngaku. Akhirnya oleh Pak Kapolres itu penemuan tempe dipasrahkan ke Ketua Bayangkari Cabang Klaten untuk dimasak bareng-bareng Bayangkari, dimakanlah oleh para Kapolsek se-Kabupaten Klaten. Apa hukumnya? Itu tempe menjelang bosok dimasak kemudian dimakan, hukumnya halal, sah dan boleh menurut kitab I'anah. Kenapa? Karena menjelang bosoknya, ketika dibiarkan begitu saja sah-sah saja, tapi kan mubadir. Hendak menjelang bosoke dimasak kemudian dimakan, hukumnya boleh dan sah. Dan ternyata hari kelimanya bakule tempe ya gue Mbak Yayu, tempe nih Mbak Yayu jebule ya. Mbak Yayu datang ke Mapolres Klaten, tanya sama Pak Kapolres, Pak Kapolres Kaji Warsono, tempe nih nyong gue, jenengan nemu ku asal dahar. Pak Kapolres bilang, loh, kata siapa asal makan? Nih ada buktinya di grup WhatsApp saya. Hari pertama sudah saya kasih pirso kepada masyarakat, bahkan seluruh anggota Polres Klaten. Hari kedua dan sampai hari ketiga menjelang expired durasi busuknya, tetap nggak ada yang ngeklaim. Tapi ternyata sugeng rawuh ahlan wasalan bi khuturikum Al Habib Rifki, Al Habib Rifki, semoga Habib lama salam bi khudurikum sallu ala Nabi Muhammad. Sugeng rawuh nggih Habib Rizki, semoga penara sareng kalian Ibu Bupati, Bapak Kapolres, Pak Dandim, Bapak Kiai Hartoyo, semoga alhamdulillah satu kehormatan dan keberkahan bagi kami Kapolres Klaten beserta anggota di halaman Mapolres Klaten Al Habib Rifki kerso hadir amberkahi pengawasan dinten menika samangke derek mimpin mahalul qiyam sesarengan kalian Gus Hanafi, semoga pinarak monggo Bib ngapunten niki kula kegasihken ngapunten nggih Bib nggih. Saya yang kegasihken apa Habib Rifki yang telat? Oh, Habib Rifki sing telat. Matur nuwun, mpun sadar diri nggih Bib nggih. Lanjut katanya jamaah sama anggota Polres Klaten kulo ngaji jatah sampai jam 1 subuh nanti Bib nggih. Jadi make mahalul qiyam 1:30 subuh nanti nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai apa ya lupa tadi aku. Oh iya, Kaji Warsono nemu tempe. Jadi ternyata si Mbak Yayu tempene gigal jiglok. Yang nemu tempe Pak Kapolres Klaten dan dimintai pertanggungjawaban ora bae Pak Kapolres. Itu saya tempe saya jual bener-bener jiglok tiba. Makan jenengan harus ganti rugi. Pak Kapolres tidak ada kewajiban mengganti rugi.
Kenapa? Expirednya cuma 3 hari. Hari kelima baru datang minta pertanggungjawaban. Gak bisa dong. Umpamanya dibiarkan busuk pun dimintai ganti rugi, yo nggak bisa, mas sayang nemu malah jadi rugi. Maka ternyata Pak Kapolres tidak ada kewajiban untuk mengganti rugi, tapi Mbak Yayu ngucap tetap makso kepingin minta ganti rugi, maka Pak Kapolres boleh jawab, yo kae ganti rugi ini ning Blumbang. Loh, ini saya menjelaskan di kitab I'anah. Dan ternyata kita Indonesia yang 88% agamanya Islam belum mampu untuk menegakkan hukum keadilan seperti demikian. Tapi saya ngaji di beberapa negara maju, contoh saya diundang ngaji di negara Taiwan. Gak usah tanya saya ceramah di Taiwan pakai bahasa apa? Xie xie, wo aini, ni hao ma, mahauni. Saya diundang ngaji di Taiwan. Walaupun dengan kontroversinya negara Taiwan, diantaranya membolehkan hubungan sesama jenis, tapi ternyata ada satu tingkat keadilan yang begitu luar biasa di negara Taiwan. Diantaranya ada dompet gigolo tiba ning pinggir dalan seminggu ning kono nggih teng mriku mau dompete. Jangankan geser, berkurang isinya pun tidak. Karena di negara Taiwan, kalau menemukan barang sesuatu dalam durasi waktu kurun tertentu tidak langsung dilaporkan oleh kepada pihak berwajib, maka yang nemu disebut yang nyolong. Contoh nih, nemu dompet jam 8 pagi, sampai jam 5 sore baru dilaporin ke polisi. Masa lebih dari 5 jam tidak langsung dilaporkan ke pihak berwajib? Berarti ada indikasi yang nemu ingin menguasai atau memiliki barang temuannya itu tadi. Dan ternyata sesuai dengan kitab I'anatut Thalibin, kalau saumpama panjenengan nemu sesuatu barang yang baik expirednya pendek ataupun durasi expirednya lama, tapi tidak ada kesempatan untuk ngurusi itu dompet ataupun barang miliknya siapa, maka kata kitab I'anah cukup dipinggirkan saja dari pinggir jalan ke bahu jalan, tapi mindahnya tidak pakai tangan tapi pakai kaki, pakai suku, bahasa Klaten alusnya, bahasa sehari-hari sikil, bahasa Cilacapnya foot, bahasa Cina cupang. Jadi kalau menurut kitab I'anah, nemu apapun itu nggak ada waktu ngurusin itu kagungannya siapa, dan memang malah jadi panjang perkaranya, maka cukup pinggirkan saja dari pinggir menuju ke bahu jalan, tapi mindahnya pakai kaki. Kenapa pakai kaki nggak pakai tangan? Soalnya kalau mindahnya pakai tangan, contoh nemu dompet, cuman minggirin doang, tapi ternyata mindahinnya pakai perasaan, mesti mikir, ih, ge dompet antep banget nih, mesti sing duwe nembe gajian ge. Pasti pikirannya begitu, walaupun cuma dipindahin, nggak nyari itu punya siapa, bahkan ngebuka dompet pun tidak, tetap di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban karena sudah terbersit pikiran macam begitu. Maka kata kitab I'anah, kalau nemu sesuatu cukup dipinggirkan, tapi minggirkan yang gesernya pakai kaki. Sebegitu detail kitab I'anah menjelaskan barang temuan. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi titip pesan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, barang siapa makan barang syubhat maka menjadikan hatinya gelap. Bahkan barang siapa makan barang haram maka menjadikan hatinya mati. Hatinya gelap, susah menerima kritik, saran, masukan. Tapi kalau hatinya mati, hidayah pun susah masuk kepada orang yang hatinya mati. Siapa orang-orang yang hatinya mati? Yaitu mereka para penguasa kekuasaan jabatan yang suka makan barang yang bukan haknya. Contoh kecil para oknum yang melakukan korupsi. 300 mawi triliun. Kadang-kadang duit 1 miliar saja kita belum pernah wujud bentuknya kayak apa.
Lah 300 kok triliun. Bahkan ketika ditangkap sama polisi cengar-cengir, dibawa ke KPK malah sarang heo. Boro-boro punya rasa takut, malu pun gak punya. Mohon izin sedikit saya kasih informasi. Walaupun kemarin kasus yang di Denpasar, Bali telah selesai, tapi untuk menimbang supaya balance keadilan di Indonesia, maaf, seorang petani yang ternyata tanamannya dirusak oleh hama, dan hamanya ini ternyata landak 4 ekor, dan landak ini kemudian ditangkap oleh sang petani. Udah syukur tuh nggak diracun, nggak dibunuh, nggak dipateni, tapi landaknya kemudian dimasukkan ke kandang, dipelihara dengan baik, dan ternyata oleh pemerintah setempat sang petani ditetapkan sebagai tersangka karena ketidaktahuannya ternyata itu landak Jawa yang punya undang-undang hewan langka dan hewan dilindungi. Harusnya dapat sosialisasi, tapi ternyata langsung ditetapkan sebagai tersangka. Dendanya lumayan banyak dan ternyata penjaranya sampai 5 tahun. Tapi ternyata memang setelah viral kasusnya, kemudian ini petani tidak jadi di penjara, kemudian dikembalikan ke rumah, landaknya jur diberikan kepada perhutani. Maka ngapunten ingkang kathah, yang cuman korupsi, bahkan ketidaktahuannya masalah hewan dilindungi atau tidak, dan dibandingkan dengan Pulau Bangka Belitung yang rusak sebab ternyata rakusnya manusia, ternyata cuman di penjara 3 tahun dan denda 5.000 rupiah, padahal korupsinya 300 triliun. Maka maaf saya sampaikan kepada warga Klaten, Anda seorang petani, suami jenengan seorang pedagang, entah kuli bangunan sampai tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Saya ulang, entah suami ibu seorang pedagang, petani, buruh, kuli bangunan sampai tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi makan duit rakyat, itu baru disebut namanya nista. Ini saya pakai mental baja, saya ceramah begini tentang kandang macan gitu. Mohon izin Pak Kapolres, Ibu Bupati, Pak Dandim, saya ngucap begitu karena saya yakin Forkompinda, Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim adalah para pemimpin-pemimpin yang adil. Tepuk tangan dulu dong. Makanya saya berani ceramah begitu, Pak. Besok gak ngundang lagi juga nggak apa-apa. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka yang namanya rezeki masuk ke dalam perut harus betul-betul hati-hati. Saya mengingatkan diri saya sendiri, apalagi para penguasa jabatan, apalagi yang AKBP. Kenapa? Karena makan barang haram, disengaja atau tidak disengaja, ibarat kulit keslomot bara api. Bara api coro Cilacap nyebute bomba. Masih inget bomba Bu Kapolres? Oh enggak, udah lupa. Kalau di Temanggung bara api nyebutnya mowo. Bara api di Klaten nyebutnya apa? Ih, sami. Pada baik. Mowo. Makan barang haram, disengaja atau tidak disengaja, ibarat kulit keslomot mowo, mesti ada bekasnya. Jadi inilah kenapa para pemangku jabatan, para yang punya kekuasaan, betul-betul hati-hati. Memang kalau tidak berprestasi susah naik pangkat, tapi ketika berprestasi pun harus dicari dengan cara yang baik, yang halal, yang bersih, supaya betul-betul pangkat dan gajinya pun membawa berkah untuk keluarga. Amin Allahumma. Oh ya, tepuk tangan dulu, enggak apa-apa. Ini Habib Rifki sudah hadir, Pak Kapolres. Saya sampai jam berapa tadi? Sampai jam 1 ya. Si Dewan karo sing lagi meteng. Soalnya memang
Tadi saya dijanjikan naik sekitar jam 9. Saya tunggu sampai setengah 10 kok Pak Kapolres malah makin kenceng urat lehernya. Saya tunggu aja, nggak apa-apa sih. Saya dijanjikan soalnya naik jam 9. Ternyata jam 10 pun masih asik sholawatan nih Pak Kapolres. Ya udahlah, saya monggo kerso saja, saya diundang. Jadi saya terima nasib aja. Tapi alhamdulillah ini sudah hadirlah Habib Rifki. Jadi ngapunten ingkang kathah. Saya itu kalau ceramah durasinya 2 jam. Pak Kapolres juga udah tahu pas di Jepara. Ibu Bupati juga pernah ngundang saya. Kalau ceramah durasi 2 jam, paling sebentar 1,5 jam. Tapi saya pakai aturan waktu. Kalau pagi naik jam 10, turun jam 12. Datangnya saya setengah 10, setengah jam buat dokumentasi, temu kangen, ramah tamah. Kalau siang habis lohor, saya naik jam 2, turun jam 4 biar asarnya nggak kesorean. Malam saya naik jam 9, turun jam 11. Itu durasi saya ceramah memang sekitar 2 jam. Makanya saya datang di sini rada awal. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk silaturahim dengan keluarga besar. Maklum Pak, belum minum susu jadi keceletot. Polres, keluarga besar Polres Klaten dan warga Klaten sini alhamdulillah. Jadi ngapunten, saya cuman titip pesan kepada seluruh para jamiah sholawat. Mari kita sholawatan, tapi saya harap dengan tidak merusak marwahnya sholawat. Ngaten tip non sewu, dengan berbagai macam kabar hari ini di media sosial dan kejadian langsung di kabupaten bahkan di provinsi Jawa Tengah, dengan adanya non sewu ngiwilaken bendera, ya sah-sah saja. Oh, namanya mengungkapkan rasa cinta dengan berbagai macam cara. Saya cuma mau nyampein sedikit. Saya mau tanya sebelumnya, Bu, sodakoh itu saya napa mboten? Saya. Tapi antuke sodakoh kok dari hasil duit korupsi, maaf, ibarat wudhu tapi pakai air kencing. Kira-kira wudhunya sah enggak? Enggak sah. Terima kasih udah mau mikir bareng. Lagi saya tanya, anak kita ngaji di pesantren, saya napa mboten? Saya. Tapi antuken biayani anak di pesantren dari hasil mindai patoke tonggo, mboten saged mencetak anak soleh-solehah. Saya tanya lagi nih, sholawatan saya napa mboten? Saya. Ketimbang main HP mending ngiwil-ngiwilaken bendera. Benderane nggak sembarangan, gambarnya para habaib, gambarnya para masyayikh, gambarnya Mbah Hasyim Asy'ari, gambarnya Mbah Maimun Zubair. Ternyata bendera memang dhuwure 15,5 meter. Tapi pring nyolong. Maaf. Niatnya mau memuliakan para masyayikh, mau memuliakan para habaib, jatuhnya su'ul adab. Pernah kejadian ada seorang santri di pondok pesantren pakai baju yang ternyata kaosnya ini